Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jihan Zafira dari kelas 04 Akuntansi Sore dengan nomor NPM 2211 Saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi Islam. Realitas ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi di berbagai region dunia diperkirakan akan melambat atau meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Kesenjangan antar dan di dalam negara, semakin meningkat yang merupakan warisan dari COVID-19, perang dan kebijakan yang tidak terkoordinasi. Di bawah sistem sosialisme atau komunisme, di bawah sistem kapitalisme, perubahan sistem kapitalisme menjadi modified atau adjust. Kemajuan lebih mengarah aspek fisik saja. Ada kemajuan tetapi penuh ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Realitas ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi di berbagai region dunia diperkirakan akan melambat atau meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Sistem ekonomi yang berkembang di dunia saat ini adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Beberapa ciri sistem ekonomi kapitalis adalah hak milik perseorangan diakui, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi, bebas berkompetisi, harga sebagai penentu. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur secara langsung oleh pemerintah pusat dan ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Beberapa prinsip ekonomi sosialis adalah negara memiliki hak milik atas alat-alat produksi, proses ekonomi berjalan berdasarkan rencana yang telah dibuat, pemerintah berperan penuh dalam mengawasi semua kegiatan ekonomi, pemerintah mengutamakan kebersamaan kolektivisme, tidak ada pengakuan atas hak-hak individu. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam atau juga dikenal sebagai ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, ghar, haram, dan zalim. Tujuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, mengembangkan moral, mempromosikan persatuan, keadilan sosial, distribusi yang adil dan merata, sirkulasi kekayaan, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam, mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala untuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Prinsip ekonomi Islam melarang masyir. Masyir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seorang ingin mendapatkan harta tanpa harus berusaha payah, atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri. Larangan ghara yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain di mana transaksi tersebut tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Ghar yaitu larangan melakukan haram. Haram itu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang Allah. Ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan, mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi, yaitu hak individu diakui namun diberi batasan, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Hak umum harus didahulukan dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Asas-asas ekonomi Islam al-milkiyah, konsep kepemilikan, tasarruf fil milkiyah, pengelolaan pemanfaatan kepemilikan, tauzil ul syarwa bainan nas, distribusi kekayaan di antara masyarakat.
pendekatan ekonomi Islam dan dalam mengambil kebijakan pendekatan menolak, yaitu maksudnya bahwa kita tidak paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak. Pendekatan memadukan, yaitu selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Al-Quran, sumber ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber pertama bagi utama ekonomi syariah. Contohnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.